Salam jumpa kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Da'a Inspirasi, menaikkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, melalui berbagai program kemanusiaan, Yayasan Buddha Seci melangkah untuk membantu warga yang membutuhkan. Apa yang dilakukan juga kerap memberikan kesan bagi masyarakat dan tak jarang mereka pun ikut berpartisipasi. Liputannya berikut ini. Terus merangkul masyarakat untuk bersumbangsi melalui celengan bambu. Inilah yang dilakukan relawan Seci. Lebih dari 4.000 celengan bambu pun telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari berbagai latar belakang turut bersumbangsi. Bertempat di ruang internal meeting lantai 2, relawan Yayasan Buddha Seci kembali memperkenalkan celengan bambu kepada 120 karyawan hotel Best Western Bandengan. Jalinan jodoh ini berawal dari kunjungan 2 orang pihak hotel ke Ceci Center, Pantai Indah Kapuk. Setelah mendapat penjelasan mengenai makna celengan bambu, akhirnya General Manager Bapak Benedictus Jody tertarik untuk membawa celengan bambu ke lingkungan seluruh karyawan Hotel Best Western Bandengan. Saya mengajak rekan-rekan kerja saya, staf-staf saya untuk bisa berdharma, saya sebutnya, untuk bisa berbagi dengan yang membutuhkan, di mana semuanya itu timbul dari hati. Yang jelas kalau untuk karyawan sendiri adalah belajar untuk nabung. Nabungnya tapi bukan untuk diri sendiri, tapi adalah untuk berdharma. Melatih kesabaran, melatih keikhlasan. Jalinan jodoh baik tidak hanya sampai di situ. Marketing Communication, Yohanes Citra juga terkesan dengan buletin Seci yang dilihatnya di kantor Yayasan Seci. Kemudian ia meminta izin untuk meletakkan buletin di setiap kamar hotel agar para tamu bisa dengan leluasa membacanya. Kita ngeliat, ada buletin nih, taruh tempat kita aja, kenapa enggak gitu loh. Terus aku lihat, ini majalahnya bulanan. Oh, kalau bulanan better untuk taruh di kamar-kamar sama di lobi gitu kan. Aku udah taruh di lobi, di 5 restoran, udah taruh di Public Executive Lounge di lantai 5, sama di kamar-kamar. Saya mau bersumbangsi di celengan bambu ini. Kenapa? Saya sendiri pernah merasakan apa itu yang namanya membutuhkan. Jalinan jodoh pertama itu kita dibagikan celengan bambu, pada akhirnya yang satu sudah penuh, dan pada hari ini saya mendapatkan satu lagi, berarti ada satu tujuan lagi yang harus saya capai. Dengan niat tulus, berapapun dana yang diberikan, jika bersatu hati akan bermanfaat besar bagi mereka yang membutuhkan. Yulia Eka Dewi, Galang Adi, Dai TV, Jakarta. Berjalin jodoh di tengah masyarakat. Kehadiran relawan Seci bukan hanya memberikan dukungan secara materi, namun juga memberikan sebuah harapan untuk kehidupan yang baru. Seperti halnya yang dirasakan Rehan, salah satu penerima bantuan Seci. Berikut kisahnya. Hari yang cerah serta hangatnya matahari pagi menyambut kegiatan rutin gathering bulanan relawan Yayasan Buddha Seci di Cingsebuk and Cafe, Pluit, Jakarta Utara. Meskipun di hari libur, namun dengan penuh semangat relawan datang untuk memberikan paket bantuan kepada para kanenhu atau para penerima bantuan Seci. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya sekedar memberikan paket bantuan saja. Lebih dari itu adalah untuk terus memantau perkembangan serta mempererat tali silaturahmi relawan Seci dengan para penerima bantuannya. Berhubung hari ini bertepatan dengan Hari Valentine, relawan juga menyusun berbagai acara mengenai arti cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Dan pada kegiatan ini juga terdapat sesi di mana peserta atau penerima bantuan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan kasih sayangnya kepada yang ia kasihi.
kegiatan hari ini kita ada acara gathering Kananhu. Biasanya kita di awal bulan selalu mengundang Kananhu datang ke sini. Nah, kita bikinkan acara kebersamaan. Juga mereka juga mengambil biaya hidup, biaya bantuan di sini. Tujuan acara hari ini, kalau hari ini sih sebenarnya kan hari ini kan hari kasih sayang. Kita bilangnya gitu. Nah, kita buatkan acara kasih sayang, kita ingatkan ke mereka bahwa sebenarnya kita punya keluarga, kita sayang kepada mereka, tapi sebenarnya di luar itu kita juga ada makhluk lain yang perlu kita kasih sayang juga. Contohnya kan tadi kita ada tema vegetarian, itu kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Jadi nggak cuma kepada manusia aja, tapi kepada hewan lain. Para penerima bantuan yang hadir pada gathering ini adalah penerima bantuan dari wilayah Jakarta Utara dan sekitarnya. Salah satunya adalah Cici binti Wadi, perempuan berusia 35 tahun asal Muara Baru. Ia mendapat bantuan rutin berupa popok bayi untuk anaknya, Muhammad Rehan Effendi, yang biasa dipanggil Rehan. Rehan, anak berusia 8 tahun yang sangat ceria ini sekilas terlihat sehat, seperti anak seusianya. Namun ada yang berbeda ketika kita melihat gerak Rehan yang terbatas, serta ia tidak dapat berbicara normal seperti pada anak seusianya. Tadinya sih emang sebenarnya dia dari lahir normal sampai setahun 2 bulan. Setelah setahun 2 bulan itu dia kena sakit. Banyak itu sakitnya, campur-campur, ada diare, ada DBD, jatuh juga, tumbuh gigi juga. Jadi dia panas, nggak turun-turun, panasnya turun naik, nanti panas nanti turun. Udah berobat sih ke puskesmas, ke klinik gitu, cuman nggak ke rumah sakit, dirawat aja. Nah setelah itu turun panasnya, dikirain mah sembuh, nggak taunya dia koma, kejang. Terus dirawat di ICU 7 hari. Kini, Rehan rutin menjalankan terapi 1 minggu 2 kali, Selasa dan Kamis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dalam terapi ini, Rehan mendapatkan 2 sesi pelatihan, yaitu sesi latihan gerak dan sesi berlatih berbicara. Kalau terapi kan dari BPJS ya. Kalau buat sehari-hari bapaknya kerja di pelabuhan. Kerjanya itu servis-servis kapal yang bocor-bocor gitu, kapal ikan. Pada kegiatan gathering kali ini juga Ibunda Rehan mendapatkan informasi pengajuan yang ia buat untuk biaya periksa Rehan yang tidak dapat ditanggung BPJS telah disetujui dan akan dibantu oleh Yayasan Buddha Seci. Sekitar tahun kemarin sih dia ada ngajuin brand mapping awalnya, cuman karena kita kurang jelas brand mapping itu apa. Yang paling urgent sih Pampers. Kita kasih Pampers dulu beberapa bulan sembari kita cari tahu sebenarnya brand mapping itu apa, fungsinya untuk apa, dan kegunaannya untuk apa. Ternyata dibantu sama orang bakti amal, brand mapping itu untuk salah satu prasyarat ke sekolah YPAC. Akhirnya kita lihat dulu bisa di-cover ke BPJS atau enggak, ternyata memang tidak. Oke, akhirnya kita meeting lagi, sempat di meeting, akhirnya dibantu di luar BPJS. Dari mereka kita bisa belajar bersyukur serta berbagi kasih kepada sesama. Dan selama ada niat yang tulus, akan selalu ada waktu bagi siapapun untuk berbuat kebajikan. Sutrijaya, Galang, DAI TV Jakarta. Relawan Seci Kantor Penghubung Sorong kembali melakukan kegiatan donor darah. Dengan rutinnya kegiatan kali ini, relawan tak hanya bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi kantong darah, namun juga mengajak masyarakat untuk sama-sama berbagi. Berikut liputannya.
simbiosis, mutualisme. Itulah yang akan kita rasakan jika melakukan donor darah. Kegiatan donor darah merupakan salah satu kegiatan amal, dan ini pun termasuk ke dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh relawan Seci. Kegiatan ini juga dilakukan di Kota Sorong, Papua, oleh relawan Seci Kantor Penghubung Sorong. Respon positif didapatkan dari warga Sorong yang mengikuti kegiatan ini. Berbagi dalam hal sekecil apapun adalah bentuk dari bersumbangsi. Dengan berdonor, kita dapat ikut membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta dengan berdonor juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Setiap tetes darah yang kita sumbangkan dapat memberikan kesempatan hidup bagi yang menerima dan bermanfaat bagi kesehatan pendonornya. Lebih dari itu, kegiatan ini dapat memberikan inspirasi agar lebih banyak orang lagi untuk berpartisipasi mendonorkan darahnya. Adalah bijaksana memandang masyarakat dengan penuh rasa percaya daripada dengan kekhawatiran. Sekian program Dai Inspirasi, dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.